Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri serta moderator yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silmi Kafa Isna Oktavia selaku pembicara pertama dari tim oposisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan menolak terhadap mosi Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas. Dalam konteks politik, kompetensi politik berarti kemampuan yang memadai untuk memahami, mengambil keputusan, dan melaksanakan tugas-tugas politik secara efektif. Artinya, mosi ini mengusulkan agar setiap kandidat politik diwajibkan mengikuti dan lulus tes yang mengukur kemampuan dan kecakapan politiknya sebelum bisa mencalonkan diri. Berikut adalah argumen penolakan dengan 5 alasan dan bukti nyata. Yang pertama, tes kompetensi berpotensi diskriminatif dan membatasi demokrasi inklusif. Menurut Konstitusi Indonesia dan prinsip demokrasi Pancasila, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama tanpa diskriminasi. Mewajibkan tes berpotensi menghilangkan hak konstitusional seseorang berdasarkan standar yang bisa saja tidak adil dan subjektif. Misalnya, calon dari kelompok marginal yang mungkin memiliki keterbatasan pendidikan formal atau akses informasi bisa tereliminasi hanya karena tidak lulus tes. Padahal mereka bisa mewakili aspirasi rakyat yang berbeda. Hal ini membuat demokrasi menjadi eksklusif dan bertentangan dengan demokrasi rakyat. Yang kedua, standar kompetensi politik sulit distandarisasi dan tidak objektif. Kompetensi politik bukan hanya soal pengetahuan teknis atau fakta politis. Ini juga melibatkan integritas, kemampuan negosiasi, visi kepemimpinan, dan kecerdasan emosional yang sulit diukur dengan tes semata. Bukti nyata dari banyak sistem demokrasi dunia menunjukkan bahwa fungsi politik efektif sangat bergantung pada pengalaman dan hubungan sosial. Bukan hanya skor tes tertulis, tes yang sudah terstandar sekalipun masih sulit menjamin kualitas pemimpin politik secara menyeluruh. Yang ketiga, tes kompetensi dapat dimanfaatkan sebagai alat politisasi dan manipulasi. Di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, pernah diterapkan uji baca Al-Quran sebagai syarat calon kepala daerah. Uji ini menjadi alat politisasi yang merugikan calon tertentu dan mengaburkan demokrasi. Bukti nyata ini menunjukkan potensi tes menjadi alat kekuasaan yang dipakai untuk menyingkirkan lawan politik secara tidak adil. Jika demikian, sistem seleksi akan tidak netral dan bisa menguntungkan kelompok tertentu saja. Yang keempat, menghambat regenerasi dan keberagaman representasi. Demokrasi yang sehat menuntut adanya penyegaran dan keberagaman dalam kandidat. Tes kompetensi yang berat beresiko menyaring keluar calon dari latar belakang sosial ekonomi rendah atau daerah terkecil yang sebenarnya penting sebagai perwakilan suara rakyat kecil. Ini berpotensi menciptakan oligarki politik, di mana hanya yang elit dan mampu melewati tes yang diperbolehkan maju. Yang kelima, tidak ada bukti empiris bahwa tes meningkatkan kualitas kepemimpinan politik. Dalam konteks politik, kompetensi sering dianggap sebagai kemampuan teknis, pengetahuan teori politik, dan kecakapan tertentu yang diukur melalui tes. Namun, bukti empiris dari berbagai studi dan praktek politik di Indonesia maupun negara lain menunjukkan bahwa hasil tes semacam itu tidak selalu berkorelasi secara signifikan dengan kualitas kepemimpinan atau efektivitas kinerja politik
berkompetisi di lapangan. Jadi dari sudut pandang empiris dan realita politik, tes kompetensi yang diwajibkan tidak menjamin akan menghasilkan kandidat yang lebih berkualitas atau efektif dalam menjalankan fungsi politiknya. Dalam video yang telah diberikan, argumen utama mendukung wajibnya tes karena dianggap mampu meningkatkan kualitas kandidat politik. Namun, pihak pro tidak mempertimbangkan risiko diskriminasi dan politisasi yang tergolong nyata dalam penerapan tes sejenis di berbagai daerah, termasuk kasus uji baca Al-Quran di Aceh yang justru memicu politisasi dan distorsi demokrasi. Pihak pro juga tidak menyajikan data empiris yang valid tentang hubungan langsung tes dan peningkatan kinerja politik, sehingga klaim tersebut sangat idealistis dan tidak aplikatif di lapangan. Berdasarkan definisi, realita, dan bukti-bukti di atas, saya menolak mosi ini karena tes kompetensi politik yang diwajibkan cenderung diskriminatif, berpotensi politis dan manipulatif, serta beresiko menghambat demokrasi yang inklusif dan representatif. Demokrasi harus membuka ruang sebesar-besarnya bagi rakyat yang berbeda latar belakang untuk berpartisipasi, bukan malah mengecualikan. Demikian pidato dari saya, tim oposisi. Semoga argumen saya dapat membuka perspektif baru dalam mempertimbangkan mosi ini. Terima kasih.